Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan untuk kita sekalian, di mana kita akan belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, dan termasuk saya dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah apa yang kita dengarkan semua semoga jadi berkat dan menjadi kehidupan di dalam setiap kami. Puji Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka di Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, kita buka di Keluaran 23 ayat 25. Tetapi sabar ya. 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Katakan amin. Ya, kalau kita melihat ayat ini menuntut kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa pentingnya ibadah itu? Karena ibadah itu membawakan hasil yang dunia tidak akan pernah dapat berikan. Kalau dunia dapat memberikan uang, kalau ibadah itu memberikan damai sejahtera atau sukacita. Karena sukacita tidak bisa dibeli dengan uang, damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan harta apapun bentuknya. Saudara memiliki uang yang sebanyak sekalipun tidak akan mampu dapat membelikan sukacita atau damai sejahtera. Hanya untuk mencapai damai sejahtera dan sukacita, kita harus membawa diri kita ini datang beribadah kepada Tuhan. Nah, kita perhatikan ayat ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Nah, kalau kita dituntut harus beribadah kepada Tuhan Allah kita, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Bukan minumanmu dan makananmu saja, tetapi saya juga. Nah, pentingnya ibadah ini, sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, apapun jeripaya yang kita lakukan dalam hal dunia ini, tetapi kalau kita mau mengutamakan Tuhan dari segala-galanya, sekalipun kita capek dalam keseharian melakukan aktivitas pekerjaan, tetapi kalau kita mau mengingatkan jati diri kita adalah berasal dari sang sumber itu sendiri, yaitu Allah. Kita mau mendapat beribadah kepada Tuhan, nanti Tuhan akan menyertai kehidupan kita, dan Dia akan memberkati sesuai dengan firman-Nya, mengatakan Dia akan memberkati makanan dan minuman yang kita makan dan minum ini. Tetapi ini bedanya. Kalau dunia memberikan gaji, upahan dalam bekerja, seperti kerja 1 hari dapat gaji, upahan itu bekerja 2 minggu atau 1 bulan. Tetapi dunia tidak bisa memberikan jaminan, karena upahan itu akan habis seketika kita sudah menggunakannya atau sudah memakai gaji yang kita peroleh dari bekerja. Tetapi bedanya Alkitab ini yang luar biasanya. Alkitab yang benar, murni dan teruji. Bedanya itu di mana? Jaminan. Ya, jaminan. Kalau jaminannya itu adalah
dunia tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik. Dunia akan hanya dari awal saja dapat memberikan sepertinya baik, tetapi pada akhir-akhirnya sudah menjadi hal yang tidak baik. Ya. Jaminannya apa? Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Nah, perhatikan ini. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Ya, Tuhan menjanjikan bahwa dia akan selain dia memberikan memberkati roti makanan dan minuman kita, tetapi dia menjanjikan juga dia akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah kita. Penyakit ini harus tanda kutip. Penyakit ini bukan berarti sakit penyakit yang secara jasmani kita sakit, bukan. Kita beribadah kepada Tuhan tetap asli ada sakit-sakitnya secara jasmani. Tetapi di sini kalau menurut Alkitab, saya berusaha untuk memperjelaskannya, penyakit itu juga kata lain dosa. Tuhan akan menjauhkan dosa dari kita ketika kita mengutamakan Tuhan dari segala yang ada. Kita mau mengutamakan, kita mau nomor satukan Tuhan, maka segala penyakit Tuhan akan jauhkan. Artinya segala dosa-dosa kita tidak akan pernah mendekati hal dosa-dosa itu lagi. Karena kita sudah bersatu dengan Tuhan, karena kita sudah menyatukan diri dengan Tuhan, kita mau hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita hikmat, Tuhan akan memberikan kita pemikiran yang baik, kita menjauhkan diri daripada hal-hal yang merusak kehidupan kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Maka firman ini sangat jelas. Maka Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Coba kita buka di 1 Petrus pasal 1 ayat 15. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Ya. Saya bacakan lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, ini harus yang kita terapkan dalam hidup. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus menguduskan diri. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, jangan harap kita dapat merasakan hadirat Allah. Ya, ini firman Tuhan sangat jelas. Seperti Tuhan meminta kepada kita bahwa dari Keluaran mengatakan bahwa kita harus mengutamakan Dia dari segala hal. Makanya apa itu pentingnya tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan, yang tadi Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkati roti. Itu pentingnya ibadah, makanya ditegaskan kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Makanya firman Petrus mengatakan kembali bahwa kita diminta untuk menguduskan diri supaya kita dapat berkenan di dalam hadirat Allah. Karena firman Tuhan lain mengatakan bahwa Allah itu kudus. Nah, Allah itu kudus, maka Dia harus menyatukan dirinya dengan orang-orang yang kudus juga.
Kalau kita hidupnya kita rusak, kalau kita hidup jatuh dalam dosa begini, baru kita mau datang kepada Allah, sepertinya tidak akan Tuhan dengar. Ya, karena kita tidak bisa untuk datang dengan begitu, tetapi tanpa menguduskan